1 dosis untuk 3 tahun. Tahun 2024 akan ditambahkan typhoid conjugate yang hanya diberikan sebanyak 1 dosis untuk lifetime, ya. Kemudian untuk vaksin COVID sendiri, ya, jika dilihat dari tahun 2021 sampai yang terbaru, memang yang berkembang adalah vaksin buatan dalam negeri, ya. Ada 3 yang kita masukkan pada tahun 2023 dan saya kira tidak akan berubah ya pada tahun 2024 nanti, yaitu Inavac buatan Biotis, Aukoma buatan Etana, dan terakhir Indovax buatan Bio Farma. Dan kita akan membahas satu persatu ya secara singkat mengenai vaksin yang diupdate sejak tahun 2003 tersebut, ya, bahwa ini yang pertama vaksin influenza, ya, kita sudah mengeluarkan konsensus panduan vaksinasi influenza pada pasien diabetes, dan vaksin influenza adalah vaksin yang bermanfaat dalam mencegah infeksi virus influenza. Seperti yang kita lihat di sini bahwa virus influenza itu ada 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana jika menilik penelitian pada tahun 2009 sampai 2011 di Bandung, ternyata influenza A itu yang cukup banyak beredar adalah H1N1 dan H3N2. Kemudian juga ternyata influenza B juga ada beredar ya di Bandung, Yamagata 40% dan Victoria 40%, 60%. Kenapa? Karena hal ini penting karena ini akan mencakup atau berhubungan dengan vaksin influenza yang akan kita berikan nanti, ya. Jadi strain vaksin influenza yang beredar di Indonesia itu mencakup serotype yang beredar di Bandung ini ternyata buktinya ya. Dan ini adalah hasil ataupun mekanisme penularan ya dari influenza itu, ya, dari udara, ditularkan dari bersin dan batuk, dan setiap tahun masih menjadi masalah yang besar di dunia ya, sampai 650.000 kematian dengan 5 juta kasus berat setiap tahunnya. Jika dilihat lebih detail, ini adalah mekanisme penularannya. Dari batuk dan bersin, virus akan masuk ke dalam sel epitel di nasofaring sampai alveoli, kemudian menyebabkan reaksi inflamasi lokal sampai gejala sistemik, ya, seperti demam, pusing, kelelahan, dan nyeri otot. Yang harus kita bedakan adalah infeksi common cold ya dengan influenza, di mana batuk pilek yang biasa kita tangani ya sehari-hari sebagai seorang dokter, mungkin itu adalah common cold saja, di mana gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan influenza yang bisa menyebabkan bed rest, ya, bahkan sampai menyebabkan gagal organ, pneumonia berat pada orang-orang dengan imunokompromis seperti komorbid dan lansia. Dan ini adalah risiko yang akan dialami oleh kelompok dengan penyakit kronik atau komorbid sebelumnya. Ya, contohnya kelompok dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit paru seperti PPOK dan asma, penyakit hipertensi, diabetes, penyakit hati, jika dia mengalami infeksi pernafasan, khususnya influenza, di mana gejalanya itu umumnya bisa menyebabkan gejala yang berat ya pada orang imunokompromis tadi, penyakit kronik ini dapat mengalami dekompensasi ya, sehingga menyebabkan keparahan atau kematian ya dari kelompok komorbid ini. Jadi kardiovaskuler, penyakit parunya ya, diabetesnya menjadi tidak terkontrol ya. Kemudian penyakit ginjalnya juga semakin buruk dan seterusnya. Jika dilihat dari segi usia, ternyata komplikasi rawat inap akibat infeksi influenza itu paling besar ada pada usia yang paling muda dan paling tua ya. Jadi seiring dengan meningkatnya usia seseorang atau dengan semakin muda usia seseorang, maka resiko komplikasi dirawat inap akibat influenza itu semakin besar. Bisa dilihat di grafik ini bahwa yang paling besar persentase untuk dirawat inap adalah usia di atas 75 tahun ataupun di bawah 5 tahun. Grafik ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang dirawat inap akibat influenza, kalau diteliti lebih lanjut,
ternyata mayoritas adalah penderita penyakit kronik sebelumnya. Jika dilihat di sini, yang paling tinggi itu ada hipertensi, ya, sekitar 60% pasien yang dirawat inap itu ternyata menderita hipertensi. Kemudian penyakit kardiovaskuler, lalu obesitas, penyakit metabolik seperti diabetes, ya. Termasuk juga orang dengan hamil. Untuk diabetes sendiri, ternyata kelompok diabetes yang mengalami infeksi influenza itu resikonya jauh lebih tinggi untuk mengalami perawatan, ya. Bahkan sampai 6 kali resiko rawat inap, 4 kali resiko rawat ICU, 4 kali peningkatan risiko kematian akibat pneumonia, dan tentu saja ini semua akan meningkatkan biaya kesehatan. Termasuk juga untuk kelompok dengan penyakit kardiovaskuler sebelumnya. Ya, jika kelompok ini mengalami infeksi influenza, maka risiko dia mengalami penyakit jantung yang berulang itu bisa sampai 10 kali lipat lebih tinggi daripada orang non-kardiovaskuler, ya. Kemudian risiko dia mengalami penyakit stroke, ya, itu mencapai 8 kali lipat lebih besar, ya, jika dia terinfeksi influenza. Dan sejauh sekalian, ini adalah vaksin yang beredar di Indonesia. Jadi ada 2, ya, ada trivalen dan quadrivalen. Trivalen itu mengandung 2 tipe virus influenza A, ya, H1N1 dan H3N2, plus 1 influenza tipe B, Yamagata atau Victoria. Sementara vaksin influenza tipe quadrivalen, dia mengandung 2 virus, influenza tipe A dan 2 virus tipe B, Yamagata Victoria. Tentu saja jika ada vaksin quadrivalen yang tersedia, maka kita sebaiknya memilih vaksin quadrivalen. Namun jika tidak ada, maka trivalen tidak masalah, dengan prinsip bahwa lebih baik divaksinasi daripada tidak sama sekali. Baik, setelah kita membahas, ya, mengenai vaksin influenza, kita masuk ke vaksin pneumokok, ya. Ini adalah buku konsensus vaksin pneumokok yang sudah dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi Dewasa, ya. Sejauh sekalian nanti bisa mendownload di website Satgas. Dan vaksin pneumokok itu berfungsi untuk mencegah infeksi dari Streptococcus pneumoniae atau bakteri pneumokok, di mana bakteri ini dapat menyebabkan pneumonia komunitas, kemudian penyakit pneumokok invasif seperti sepsis dan meningitis, dan dia ada 90 serotype, walaupun memang hanya beberapa yang bersifat invasif, dan ini masuk ke dalam vaksin yang beredar, ya. Penyakit pneumokok ini masih menjadi masalah besar, ya, di dunia. Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata 36% pneumonia komunitas yang terjadi itu penyebabnya adalah bakteri pneumokok. Kemudian risiko kematian itu lebih tinggi pada lansia. Dan 60% itu meningkat, ya, pada lansia pada kasus yang berat, ya, seperti bakterimia. Bahkan pada meningitis pneumokok 80% itu mengalami kematian, ya, khususnya pada usia lanjut, dan tentu saja komorbid itu dapat menyebabkan infeksi yang lebih berat, ya. Ini adalah mekanisme penularan dari bakteri pneumokok, ya, bahwa ternyata bakteri ini itu hidup, ya, di dalam orang sehat, ya, yang disebut sebagai asymptomatic carrier. Nah, jika asymptomatic carrier ini kemudian batuk atau bersin, ya, dan dia mengeluarkan bakteri pneumokok ke udara, dia dapat dihirup oleh orang sekitarnya, dan jika orang tersebut mengalami imunokompromis, misalnya pada orang dengan komorbid dan juga lansia, maka dia dapat menyebabkan gejala, ya. Jadi 60% anak-anak prasekolah yang sehat dan juga 30% anak-anak remaja dan dewasa sehat itu ternyata kalau diteliti ada mengandung Streptococcus pneumoniae di dalam nasofaringnya. Dan ini adalah grafik yang menjelaskan bahwa semakin tua seseorang, maka risiko kematian akibat pneumonia akibat bakteri pneumokok itu semakin besar, ya. Jadi bisa dilihat di sini, pada usia lebih dari 65 tahun, tingkat persentase kematian akibat pneumonia pneumokok itu adalah yang tertinggi. Dan saya ingatkan kembali, ya, sama dengan infeksi influenza tadi, bahwa pada orang-orang dengan penyakit kronik atau komorbid,
jika mengalami infeksi pernafasan apapun penyebabnya, maka dapat mengalami gejala berat bahkan kematian. Dan grafik ini menjelaskan bahwa peningkatan risiko penyakit pneumokok invasif khususnya pada orang dewasa dengan komorbid, ya bisa dilihat di sini bandingannya dengan orang sehat, ya. Insiden mengalami penyakit pneumokok invasif semakin tinggi jika seseorang mengalami komorbid. Bisa dilihat ya, orang sehat dibandingkan dengan diabetes, penyakit jantung, merokok, penyakit hati kronis, orang-orang dengan alkohol, kemudian asma dan penyakit paru kronik, dan semakin tinggi lagi jika seseorang itu usianya semakin tinggi, ya. Jadi semakin tua seseorang, lebih dari 65 tahun, bisa kita lihat di sini yang paling besar ya, insiden mengalami infeksi pneumokok invasif, ya. Jadi jika seseorang mengalami komorbid plus usianya juga di atas 65, maka risiko mengalami penyakit invasif pneumokok itu semakin besar, ya. Saudara sekalian, ini adalah vaksin pneumokok yang beredar di Indonesia, ya. Jadi kita sudah ada yang baru, ya, baru launching itu PCV 15, ya, baru saja tahun ini. Yang sebelumnya itu ada PCV 13 ya, yang tipe konjugat. Kemudian kita punya polisakarida 23, ya. Bedanya PCV 13 sampai PCV 15 itu adalah dari jumlah serotype. PCV 15 itu mengandung 22F dan 33F ya tambahan yang tidak ada di PCV 13. Kemudian bedanya dengan polisakarida, ya, PCV ini dia memiliki ikatan terkonjugasi dengan toksoid difteri yang membuat sel T itu terpicu lebih baik ya dibandingkan dengan PVV. Ya, bahkan polisakarida itu katanya tidak melibatkan sel T, ya. Karena pneumokok konjugat ini melibatkan sel T memori, ya, sehingga dapat memicu imunitas jangka panjang yang lebih baik dibandingkan dengan polisakarida 23. Dan juga dia dapat mengurangi kolonisasi nasofaring ya pada tadi ya symptomatic carrier itu misalnya yang tidak dimiliki oleh PVV 23 ya. Kemudian PCV 13 atau PCV 15 itu bisa diberikan hanya 1 kali seumur hidup. Polisakarida 23 dianjurkan untuk di booster ya dengan jarak 5 tahun. Dan ini adalah indikasi ya dari PCV 15 atau PCV 13 ya. Jadi untuk semua usia 19 tahun ke atas, baik kondisi sehat ataupun dengan kondisi medis tertentu, ya itu dianjurkan untuk diberikan PCV ini, ya. Sehat diperbolehkan, apalagi orang dengan komorbid atau imunokompromis, itu lebih dianjurkan lagi. Contohnya seperti tadi ya, penyakit kronik, penyakit jantung, ya, kongestif, kardiomiopati, penyakit paru kronik, diabetes, kebiasaan merokok, kemudian juga orang-orang dengan imunokompromis seperti kanker, HIV, sindrom nefrotik, ya. Kemudian usia 65 tahun ke atas, ya, usia lansia, dan juga orang-orang yang ingin berangkat haji dan umroh, ya. Kemudian pneumokok konjugat ini, ya, vaksin pneumokok konjugat ini kemudian dilengkapi dengan pneumokok polisakarida 23. Kenapa tetap perlu diberikan yang 23? Karena serotipnya lebih banyak, ya. Ada 23 serotype, di mana serotype ini tidak terkandung di pneumokok konjugat tadi. Berapa lama jaraknya? Ya, bisa diberikan paling cepat 8 minggu ya setelah pemberian PCV 13 atau PCV 15. Jika orangnya sehat, mungkin kita bisa perpanjang sampai 1 tahun ya setelah pemberian pneumokok konjugat. Pada orang yang naif, yang belum pernah diberikan vaksin pneumokok, itu dianjurkan diberikan pneumokok konjugat terlebih dahulu. Ya, kemudian diberikan paling cepat 8 minggu, setelahnya dengan pneumokok polisakarida. Bagi kelompok yang awalnya sudah diberikan pneumokok polisakarida, maka dia dapat diberikan pneumokok konjugat, ya, PCV itu minimal 1 tahun setelahnya. Dan ingat bahwa pneumokok polisakarida 23 ini itu dianjurkan baru untuk 50 tahun ke atas, ya, untuk usia 50 tahun ke atas. Jadi jika misalnya
saudara atau sejawat memberikan PCV 13 misalnya kepada orang dengan usianya 30 tahun misalnya dengan komorbid, maka tentu untuk memberikan pneumokok polisakarida perlu menunggu sampai usianya 50 tahun, ya. Jadi jaraknya tadi tidak berlaku untuk yang minimal tadi 8 minggu, ya. Dan vaksin pneumokok ini dianjurkan untuk haji dan umroh. Kenapa? Karena kondisi haji dan umroh itu yang padat, ya, kemudian ibadahnya melelahkan, kemudian risiko berkumpul dengan jamaah haji dari negara lain itu tentu saja meningkatkan risiko infeksi bakteri pneumokok ini. Dan juga banyak studi yang mendukung penggunaan vaksin pneumokok untuk ibadah haji dan umroh, ya. Saudara sekalian, setelah kita membahas vaksin pneumokok, kita masuk ke vaksin dengue. Yang ini juga baru, ya, cukup baru, 2023 yang lalu. Dan memang untuk kendali dengue di Indonesia ini, walaupun sudah banyak program yang diadakan, ya, ternyata seiring dengan waktu itu belum dapat menangani secara baik, ya, endemik dari dengue ini, ya. Jadi bisa dilihat di sini bahkan setiap tahun itu ada gambaran peningkatan, ya, untuk infeksi dengue, ya, di populasi Indonesia, bukannya menurun, ya, bahkan meningkat. Oleh karena itu tentu diperlukan upaya preventif yang lain, ya, selain program yang dicanangkan pemerintah tadi seperti Jumantik dan sebagainya. Ya, kalau dilihat ada 4 serotip dengue yang beredar itu. Ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4, ya. Dan jika dilihat di sini yang mayoritas itu adalah DEN3 dan DEN1. Dan tentu saja, ya, orang dengan yang terinfeksi dengue sebelumnya itu bisa saja terinfeksi dengan dengue lagi di masa depan, ya, karena perbedaan serotip ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, bahwa vaksin baru TAK-003, ya, yang dikeluarkan oleh Takeda itu ada 4 serotip, ya, mengandung 4 serotip. Dan dia memang lebih luas range usianya, ya, dibandingkan dengan vaksin yang diproduksi oleh Sanofi, ya, CYD-TDV ini, di mana vaksin TAK-003 ini itu bisa mencakup usia 6 sampai 45 tahun. Ya, sedangkan yang vaksin dengue dahulu itu hanya mencakup 9 sampai 16 tahun. Kemudian dia cukup diberikan 2 dosis saja, 0,3 bulan, ya, TAK-003, dan tidak perlu screening antibodi dengue terlebih dahulu, ya. IgM, IgG dengue dia tidak perlu. Kalau vaksin dengue yang lalu dia diperlukan, ya, untuk dicek sero positif atau seronegatifnya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke vaksin polio yang juga masuk, ya, ke dalam update dari jadwal Satgas, di mana vaksin polio ini dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk jamaah haji yang akan berangkat, ya, itu diwajibkan untuk diberikan, khususnya pada negara di mana ada laporan kasus penyebaran dari virus polio ini, ya. Khusus di Indonesia diwajibkan, ya, untuk jamaah haji. Kenapa? Karena ada laporan penyebaran virus polio PDPV2, ya, sehingga dianjurkan untuk diberikan vaksin IPV, ya, atau vaksin polio injeksi terlebih dahulu, ya, sebelum keberangkatan. Berikutnya vaksin yang baru lagi adalah tifoid, ya, di mana yang akan kita fokuskan adalah tifoid konjugat, ya. Ini adalah bakteri tifoid, bisa dilihat di sini, ya, ada vila-vilainya, ya, berbentuk seperti kapsul. Ada 3 antigen utama di situ. Ada antigen O, antigen kapsul V, dan antigen flagella, ya, di mana yang dibuat untuk komponen vaksin itu adalah antigen V, ya. Dan bakteri Salmonella typhi, ya, ini ditularkan melalui fekal oral, ya, berasal dari makanan yang terkontaminasi, ya, kemudian dia berkembang biak di dalam saluran pencernaan manusia dan dapat menyebabkan
gejala yang ringan sampai berat. Dan memang jika dilihat penyebaran dari Salmonella TV ini ya, paling banyak itu memang beredar di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara ya. Kalau dilihat di peta ini yang paling banyak itu di India. Kemudian juga di daerah Asia Tenggara seperti kita Indonesia ya. Bahkan typhoid fever itu rata-rata terjadi 500 kasus ya per 100.000 penduduk. Jadi sebenarnya cukup tinggi ya. Dan tipe dari vaksin tifoid yang beredar saat ini itu ada 3 macam. Ada tipe bentuknya kapsul ya yang diminum, kemudian ada vaksin polisakarida V dan ada vaksin conjugated. Yang sebelumnya beredar itu adalah vaksin polisakarida. Nah, ini yang terbaru yang sudah masuk ke Indonesia, beredar di Indonesia adalah vaksin conjugated buatan Bio Farma. Ya, di mana dia cukup diberikan sekali saja untuk seumur hidup, sementara vaksin polisakarida tifoid itu diberikan 3 tahun sekali. Ya. Dan sahabat sekalian, ya ini kembali mereview lagi bahwa vaksin baru update ya tahun 2024 ini akan masuk ke dalam rekomendasi Satgas ya yang akan di launching adalah vaksin pneumokok VCV 15, vaksin tifoid konjugat, dan juga vaksin zoster tipe subunit. Dan kita sedang menunggu ACC BPOM untuk vaksin RSV ya, atau Respiratory Syncytial Virus. Dan saudara sekalian yang ingin mendownload jadwal yang terbaru dan juga tadi konsensus yang dijelaskan ya, pneumokok influenza dan juga update terbaru mengenai vaksin dewasa di Indonesia dan kegiatan yang akan kita adakan dapat membuka website satgasimunisasipabdi.com ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Antoni yang telah bicarakan topiknya dengan baik. Tiba saatnya kita masuk ke dalam tanya jawab. Tanya jawab, saya kira sudah ada satu pertanyaan. Oh, ditanya merek vaksin tifoid konjugat, apa mereknya? Silakan Dr. Ansori. Ya, terima kasih dok. Vaksin mereknya ya, mereknya itu BioTCV. BioTCV ya, yang dibuat oleh Bio Farma dok. Ya. Oke. Jadi memang ini buatan dalam negeri. Dalam negeri, saya kira produksi dalam negeri juga nggak kalah ya, Dr. Ansori untuk ya, dan saya kira. Ya, kemudian tadi membicarakan berbagai ada 3 macam yang baru ya. Nah, kalau untuk ini sendiri tadi herpes zoster itu indikasinya seperti apa Dr. Ansori dan untuk apa? Ya, sebenarnya untuk herpes zoster nanti ada materi yang lebih detail ya dok dari Dr. Kamto. Tapi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa indikasinya khususnya untuk lansia ya dok, usia di atas 50 ataupun untuk individu dengan imunokompromis walaupun usianya di bawah 50 ya, jadi 19 sampai 49 ya dengan imunokompromis tadi seperti orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan penyakit paru kronis, jantung, itu dianjurkan dok untuk diberikan vaksin zoster. Dahulu itu vaksin zoster itu modelnya kan live attenuated ya dok, dilemahkan ya. Jadi memang pemberiannya itu sangat berhati-hati khususnya untuk orang-orang imunokompromis. Tapi alhamdulillah sekarang tipenya subunit ya. Betul dok. Jadi aman ya diberikan untuk kelompok imunokompromis ini. Ya. Kalau tadi untuk vaksin COVID itu ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah kemarin-kemarin sering dibicarakan?
Iya, kalau untuk COVID sebenarnya masih sama ya dok, dengan 2023. Bedanya itu hanya ada produksi vaksin COVID dari dalam negeri ya dok ya. Ada 3 vaksin yang ditambahkan ya. Dan juga mungkin adalah vaksin COVID booster. Nah ini vaksin COVID booster juga dianjurkan ya, Satgas sudah mengeluarkan langkah-langkahnya gitu ya dok. Ada yang 6 bulan sekali dan seterusnya. Ya khususnya untuk tenaga kesehatan dan juga individu lansia ya dan imunokompromis. Ya kita sudah mengeluarkan rekomendasi yang terbaru dan itu nanti bisa sejawat lihat di website ya. Ya, ada pertanyaan untuk tivoid lagi nih dok. Kalau seseorang itu sering recurrent tivoidnya, katanya di sini setiap 3 bulan kambuh tivoidnya, apakah pasien seperti ini boleh dilakukan vaksin? Ya, terima kasih dok. Tentu saja boleh dok, ya boleh. Karena memang kalau kita mengalami typhoid itu kan setelah kita sembuh itu dapat mengalami penurunan antibodi ya dok. Jadi salah satu untuk meningkatkan kembali antibodi terhadap typhoid itu adalah dengan vaksin, ya. Dan harapannya setelah divaksin dia dapat dicegah ya untuk mengalami infeksi typhoid, gitu dok. Ya, terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan efektivitas vaksin tivoid di Indonesia, mengingat Indonesia tivoid endemis, orang sering kena dan kemudian timbul juga antibodi. Nah, apakah vaksin konjugat tivoid ini cukup efektif atau berapa kali diberikan dalam seumur hidup? Dalam seumur hidup orang gitu ya, berapa kali pemberian? Ya, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Kalau dilihat dari penelitian yang ada, cukup efektif dok ya, cost efektif pemberian vaksin typhoid ini di Indonesia ya. Kalau kita teliti penelitian di luar ya, di mana negara-negara endemis typhoid itu berada ya, mereka menganjurkan ya dok untuk diberikan vaksin typhoid karena memang cost effectiveness-nya jelas ya dok ya. Jadi dengan kelompok yang diberikan vaksin typhoid dengan yang tidak diberikan vaksin typhoid, ternyata putus ya. Putus ya dokter Ansori. Ditindak dokter Ansori sedang gangguan sinyal sepertinya. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar mengenai berbagai paparan vaksin-vaksin update yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi tivoid, kemudian vaksin COVID dan vaksin
herpes zoster yang sekarang fraksioner, jadi bukan virus hidupnya tapi fraksi dari bagian virus yang diharapkan tidak mengganggu tidak mengganggu adanya pada pasien-pasien yang imunokompromis sehingga tidak takut untuk di wild viral. Kemudian itu mungkin yang tadi dibicarakan oleh Dr. Ansori dan beberapa pertanyaan sudah dijawab sama beliau mengenai efektivitas pasien tifoid. Saya kira kita mungkin kita beralih ke pembicara kedua. Kalau Dr. Ansori agak sulit untuk ini karena waktunya juga tinggal sekitar 5 menit ya. Ya, Dr. Susi saya kira sudah siap ya. Makasih. Untuk pembicaraan kedua ini akan dibawakan oleh